Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di seri pengembangan toko online, dan pada kesempatan hari ini kita akan coba masuk ke bagian kelima, yaitu produk page dan metode pengiriman. Ya, saya tambahkan produk page karena ternyata di WooCommerce kita belum ada page untuk store dan page untuk cart-nya, ya. Jadi belum ada itu, dan nanti kita coba tambahkan, gitu ya. Teman-teman bisa lihat dulu di sini toko yang sudah saya kembangkan, ya. Jadi ini adalah toko saya, ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah mencontohkan cara mengupload satu buah produk, ya. Tapi di sini saya sudah masukkan 4 produk, ya. Jadi sudah saya tambahkan ada 4 produk, dan kategorinya juga sudah saya perbaiki, ya. Tadi gambarnya kemarin sedikit terpotong itu. Ini saya gunakan gambar yang resolusinya lebih besar, ya, sehingga bisa memenuhi satu kotak ini, ya. Nah, di sini produknya juga sudah ada 4, ya. Nanti teman-teman juga di projectnya akan saya minta untuk memasukkan ada 6 produk, ya. Jadi ada 3 kategori, masing-masing kategori ada 2 produk, ya. Nanti itu adalah bagian dari projectnya. Dan kenapa ada tambahan tadi dengan judul ada produk page? Kalau kita lihat, misalnya saya pilih salah satu produk, misalnya saya pilih yang Galaxy S20 ini, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk judul produknya ada di sini yang kemarin sudah kita masukkan. Kemudian untuk short description-nya itu ada di sini, ya. Short description itu ada di sini. Kemudian untuk gambar, ya, ini ada di sini juga. Jadi kita bisa melihat gambar produk itu lebih dari satu, ya. Karena kalau misalnya kita lihat sebuah produk kemudian gambarnya hanya satu, kita kadang memiliki pandangan bahwa wah, ini kayaknya penjualnya tidak begitu serius untuk berjualan, gitu, karena gambarnya saja tidak lengkap, misalnya seperti itu, ya. Kemudian di bawah ada description, ya. Ini adalah description yang panjang. Jadi begitu orang sudah melihat ada short description, itu biasanya akan beralih ke, kalau misalnya dia tertarik, kemudian wah, ini fiturnya apa saja atau kelebihannya apa saja. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, ya, sudah kita pelajari. Dan kenapa saya tambahkan ada produk page? Karena begitu kita, misalnya ini saya sudah menambahkan sebuah produk, ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus biar kartnya kosong, ya. Misalnya ini saya tambahkan ke cart produk yang ini, ya. Saya tambahkan ke cart. Nah, kita akan dibawa ke halaman produk, tetapi di sini ada view cart, ya. Coba kita klik view cart. Nah, ketika kita klik view cart, harusnya ini dibawa ke halaman keranjang belanja, ya. Tapi karena belum ada produk page dan cart page-nya, itu kita tidak bisa mengakses ke sana. Dengan kata lain, bahwa ini ketika kita ingin menyelesaikan transaksinya, ini tidak bisa dilakukan. Nah, ini akan kita tambahkan. Caranya adalah kita masuk ke dashboard, ya. Masuk dashboard di sini. Kemudian di sini ada WooCommerce. Kemudian pilih status, ya. Pilih status. Setelah status, masuk ke tab yang tools, ya. Masuk ke tools. Di sini akan kita coba untuk menambahkan. Nah, di sini halaman yang saya maksud itu adalah ada di sini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemarin ada di page, ya. Kita lihat dulu kembali ke sini. Nah, di sini harusnya ada page untuk cart, untuk shop, harusnya ada di sini. Nah, tapi karena belum ada, sehingga tadi kita tidak bisa untuk lihat ke keranjang belanjanya, ya. Harusnya di sini ada untuk view cart dan check out, sepertinya juga belum bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita belum memiliki halamannya di sini, ya. Nah, ini akan kita coba tambahkan tadi melalui e-commerce, kemudian status, kemudian ke tools. Nah, di sini akan kita coba tambahkan, ya. Di sini yang ditambahkan adalah create default WooCommerce page, ya. Ini yang ditambahkan. Kemudian di sini kita create page, ya, create page. Nah, di sini ada tulisannya all missing WooCommerce page successfully installed, ya. Jadi semua page yang seharusnya ada sekarang sudah diinstalkan. Kita lihat, ya, apakah sudah ada atau belum. Di sini ada, kita lihat all page. Nah, sekarang sudah ada cart, ada checkout, ya, ada shop, ya, ada my account, ya. Jadi kalau tadi kan yang halaman-halaman ini belum ada. Nah, dengan adanya halaman ini, ketika kita ingin melakukan checkout, itu sudah bisa view cart, ya, dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita harus refresh dulu, ya. Kita refresh karena
sistemnya masih menggunakan yang sebelumnya ya, kita refresh. Pokoknya di refresh, kemudian baru bisa di view cart ya. Kita view cart. Nah, sekarang kita bisa melihat keranjang belanjanya. Ya, nah di sini nanti misalnya ingin menambahkan produk atau ya apa yang ingin dibeli ya. Ini juga nanti bisa dilakukan dari cart ini. Kemudian selain itu ya, di page ini karena di sini sekarang sudah ada checkout. Nah, jadi kalau tadi kita tidak bisa melakukan checkout karena apa? Karena di halaman checkoutnya belum ada. Ya, ini kita bisa proses to checkout. Nah, jadi kita bisa melakukan checkout ya. Kemudian nanti di sini sebenarnya kita bisa melihat harusnya ada ongkos kirimnya berapa dan sebagainya, nanti bisa kita setting ya. Nanti di bagian berikutnya kita akan melakukan setting untuk proses pengiriman ini ya. Baik, kita lanjut ya untuk metode pengiriman. Ini untuk produk page-nya sudah jalan ya, sudah bisa kita gunakan. Kemudian sekarang kita masuk ke metode pengiriman ya, atau shipping ya. Jadi klik di sini untuk mengaktifkan shipping ya. Kita bisa melalui setting. Kemudian di sini ada shipping ya, ada shipping. Nah, di shipping di sini kita belum menambahkan zona pengiriman, tetapi di Indonesia untuk model pengiriman seperti ini tidak berlaku ya. Jadi kita tidak bisa melakukan ini untuk region kita gitu, untuk Indonesia tidak bisa. Tapi nanti kita akan menggunakan ada plugin ya, namanya ongkoskirim.id. Itu akan kita gunakan dan itu gratis. Nanti kita bisa menambahkan ada pengiriman dengan menggunakan Tiki, menggunakan JNE, menggunakan JNT, menggunakan POS, bisa dilakukan di sana ya. Nah, untuk menambahkannya kita masuk ke plugin ya. Untuk menambahkannya kita ke plugin, kemudian add new, kita cari menggunakan ongkos kirim ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah plugin yang ini ya. Diperhatikan bahwa yang logonya warna merah dan by jogja.cam ya. Jadi yang akan kita gunakan ini. Caranya sama seperti kita menginstal WooCommerce. Bagi yang berhasil menginstal dari sini, kita coba ya, kita install. Nah, kita install now. Nah, ini pluginnya sudah berhasil terinstall tapi belum aktif ya. Coba kita aktifasi. Ya, sekarang di bagian plugins, yang install plugin sudah ada ongkoskirim.id. Nah, dan di sini nanti untuk mengaturnya kita bisa langsung dari plugin ini, kemudian pilih plugin ongkoskirim.id, kita setting ya. Dipilih setting, di enable dulu, kemudian ongkos kirim versinya. Ini sebenarnya ada versi berbayarnya ya. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan yang fitur yang lebih lengkapnya bisa menggunakan yang berbayar. Ini ada JNE Rec, JNE OK, ini yang gratis ya. Kemudian misalnya ingin menambahkan JNT Express, itu juga bisa, atau POS Express misalnya mau ditambahkan, boleh silakan, atau POS kilat khusus misalnya ya silakan. Tergantung ketersediaan di tempat kita masing-masing. Kemudian store location ini penting karena ini menjadi acuan untuk pengirimannya mulai dari mana. Ya, jadi untuk menghitung ongkos kirimnya itu mulai dari mana. Nah, di sini teman-teman bisa pilih choose city-nya ya. Misalnya saya karena tinggalnya di Sleman ya, saya pilih Sleman. Dipilih ya, dipilih dari kabupatennya silakan. Kemudian untuk shippingnya default beratnya berapa, misalnya 1 kilo ya. Biasanya kita untuk pengiriman tuh tetap dihitung per 1 kilo ya. Kemudian kalau sudah di save change. Nah, di sini tulisannya plugin ongkos kirim tidak aktif karena sebagai berikut. Lokasi toko kosong. Ini sebenarnya sudah terisi ya. Ini kita save change lagi. Jadi ini seperti menyimpan awal kemudian disimpan lagi. Nah, sekarang saya tidak melakukan perubahan tapi sudah langsung otomatis bisa digunakan ya. Jadi store location-nya sudah terisi. Untuk melihatnya bagaimana, saran saya teman-teman menggunakan browser yang berbeda ya. Jadi gunakan browser lain atau setidaknya
kalau menggunakan Chrome ya, di sini ada namanya incognito window ya, seolah-olah kita menggunakan browser yang berbeda ya. Jadi ini saya coba akses menggunakan browser yang lain. Kemudian saya sudah memesan produk yang sama ya, seperti tadi yang di awal. Kemudian saya akan view cart ya. Tadi view cart kita sudah berfungsi ya. Saya view cart. Nah, di sini sudah ada produk ya, sudah ada cart. Kemudian kita proses ke checkout. Nah, di proses checkout kita akan diminta untuk mengisi nama belakang. Nah, setidaknya yang di sini country atau region ini biasanya sudah otomatis nanti ya, otomatis detect lokasi kita, dan provinsinya ya, sampai ke provinsinya juga sudah dideteksi. Atau kalau tidak, misalnya teman-teman bisa pilih ke region, kemudian pilih Indonesia, kemudian provinsinya misalnya menggunakan Jawa Tengah ya, kemudian kotanya mana ya, misalnya saya pilih misalnya di sini bisa diketik ya, misalnya ingin Purworejo misalnya, kita pilih, kemudian setelah itu pilih kecamatannya ya, jadi bisa sampai pilih kecamatannya, misalnya Banyurip misalnya kita pilih. Nah, di sini nanti begitu kita sudah memilih sampai kecamatan, untuk metode shipping ini tarifnya akan muncul ya. Jadi tadi yang sudah kita aktifkan di sini menggunakan apa saja ya, JNE Rek, JNE OK, Post Express, JNT Express ya. Di sini juga akan muncul. Jadi yang ada di sini saja yang tadi sudah kita aktifkan. Nah, tinggal customer tadi nanti akan memilih metode pengiriman yang mana ya. Di sini sudah muncul semua. Ada kalau JNE 19.000, kalau JNE 16.000. Jadi ini pengiriman dari lokasi saya ya, karena di sini lokasi saya menggunakan Yogyakarta, jadi pengirimannya ke Purworejo gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 16.000. Nah, nanti totalnya akan otomatis ya, otomatis menambahkan. Jadi total kita tadi 14 juta, kemudian dengan tambah ongkos kirim jadinya 14.500.000 ya. Itu jadi dengan kata lain bahwa ketika kita sudah berhasil sampai di sini dan bisa mengecek sampai ke ongkos kirim ini, berarti plugin ongkos kirim kita sudah aktif ya. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman lihat di sini ada keterangan, ada sorry it's seem that there are no available payment method for your state. Nah, ini kita perlu mengatur metode pengiriman ya. Di sini saya akan sekalian menunjukkan untuk metode pengiriman, metode pembayaran, mohon maaf ya. Jadi di sini ada payment methods ya. Kita langsung setting aja ya untuk payment method. Kemarin di perencanaan saya buat terpisah karena tidak terlalu rumit ya, karena yang akan kita gunakan yang basicnya saja. Nah, sama masalah di bagian shipping, kita akan mengatur untuk payment atau model pembayaran ya. Di sini kan teman-teman bisa akses ke WooCommerce, kemudian setting, kemudian masuk ke payment ya, masuk ke payment. Kemudian nah di sini ada beberapa metode yang sudah disediakan oleh WooCommerce ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan untuk zona Indonesia mungkin ada direct transfer, ada cash on delivery ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Tapi nanti ada beberapa juga yang bisa menggunakan pihak ketiga ya, misalnya ada namanya Mitrans, ada Duitku gitu namanya, berbagai macam. Tapi yang di sini akan kita gunakan yang standar di sini aja dulu ya. Yang ini kita enable ya, direct transfer kita enable. Kemudian sama cash on delivery juga kita enable. Nah, nanti kita akan coba setting ya. Kita akan coba setting melalui setup ya. Jadi di di direct bank transfer kita setup. Nah, kemudian di sini judulnya apa ya. Jadi nanti yang judulnya ini akan tampil di bagian di sini nanti ya. Metode pembayarannya apa? Kita coba rubah dulu. Kita coba rubah di sini. Title-nya kita ganti dengan transfer bank ya. Bagian description ini adalah bagian petunjuk pembayaran nanti kepada customer ya. Nanti kita akan tambahkan, karena kita menggunakan transfer bank, otomatis kita harus memasukkan account ya. Kita tambahkan misalnya accountnya Nur Hadi, kemudian banknya di mana, misalnya
nomor akunnya 123456789. Ini nomor rekening ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk nama banknya, misalnya BNI. Kemudian add account ya teman-teman, add account. Ini saya tambahkan Nur Hadi lagi. Kemudian nomor rekeningnya, ini misalnya Mandiri ya. Kemudian add account lagi ya, baru nanti di save ya. Ini add account baru di save. Oke, sekarang sudah ada dua ya, sudah ada dua account. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti memiliki akun yang lain, silahkan di add account aja, kemudian di save change ya. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat hasilnya di checkout ini ya. Saya coba refresh. Nah, tadi ada warning, tapi kalau sekarang sudah tidak ada warningnya ya, sudah tidak ada warningnya untuk model pembayarannya ya, atau metode pembayarannya. Jadi sudah ada dua. Karena apa? Karena di sini tadi ya, di payment kita sudah menambahkan ada dua, ada transfer bank, ada cash on delivery. Yang ini tinggal di manage saja. Teman-teman silakan ya. Nah, di sini hasilnya sudah seperti ini, makanya ada dua, ada cash on delivery, ada transfer bank. Ya, jadi nanti kalau teman-teman menggunakan pihak ketiga, otomatis di sini juga nanti akan ada tambahan. Ya, di sini tidak muncul ongkos kirimnya berapa karena di sini tidak ada kotanya ya. Misalnya kita pilih tadi Purworejo ya. Kecamatan tadi Banyu Urip ya. Nah, sekarang sudah muncul ya. Sudah ada ongkos kirimnya berapa gitu ya. Nah, ini tinggal di place order saja ya. Nanti tugas teman-teman nanti hanya sampai di bagian di sini. Yang penting sudah sampai di bagian ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah berhasil untuk setting shippingnya atau metode pengiriman dan paymentnya ya. Jadi untuk keseluruhan untuk toko online yang untuk sistemnya sampai di sini ya. Dan nanti yang akan perlu saya tambahkan mungkin hanya untuk beberapa customisasi, tidak terlalu banyak. Begitu ya teman-teman untuk proses setting. Tadi kita sudah menyeting ada product page ya, kemudian yang kedua kita menambahkan ongkos kirim ya untuk metode pengiriman, dan yang ketiga untuk metode pembayaran ya. Jadi yang kita gunakan memang semuanya masih yang standar semua ya, tapi tidak apa-apa, ini sudah bisa menggambarkan bahwa toko online teman-teman sebenarnya sudah bisa jalan gitu ya. Baik, itu saja teman-teman. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan beberapa setting ya, seperti menambahkan menu dan lain sebagainya, karena di sini di menu kita masih sangat polos sekali. Itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.